Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Stuti. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan dari slide keempat, yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang dituliskan sebagai satu satuan. Kata dasar bisa diubah menjadi kata lain sesuai kebutuhan. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai Pancasila. Yang kedua, berdoalah kepada Sang Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan rezeki lebih. Yang ketiga, situs jual beli barang online sekarang kian diminati. Dan yang keempat, paman jatuh dari pohon kelapa dengan ketinggian 3 meter. Yang kelima, ayah sampai rumah jam 7 malam karena macet di jalan. Selanjutnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Yang pertama, dobrak plus menjadi mendobrak. Pencuri itu mendobrak pintu rumahku dan mencuri beberapa barang berharga. Dan yang kedua, buang plus jadi dibuang. Sampah-sampah dibuang ke tempat sampah oleh ibu. Yang ketiga, getar plus jadi gemetar. Radit gemetar saat namanya dipanggil ke ruang BK. Yang keempat, karyawan plus ati jadi karyawati. Lina bekerja sebagai seorang karyawati di sebuah bank swasta di Jakarta. Dan yang terakhir, di plus turun pluskan menjadi diturunkan. Pangkatnya diturunkan karena telah melakukan kesalahan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penggunaan kata. Di sini ada kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Contohnya di sini adalah pohonan di sekitar Bandar Lampung tumbang akibat angin topan, dan kata ulangnya di sini itu pepohonan. Terus ada juga Desa Bangun Rejo melakukan gotong royong untuk membersihkan desanya. Kata ulangnya di sini gotong royong. Terus ada juga antar sesama manusia wajib untuk saling tolong menolong. Kata ulang di sini adalah tolong menolong. Dan ada juga Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Kata ulang di sini adalah makan-makan. Dan terakhir ada Dika membagikan sembako satu persatu kepada orang yang membutuhkannya. Dan kata ulang di sini adalah satu persatu. Terus di sini juga ada kata gabungan. Kata gabungan atau gabungan kata adalah dua kata yang disusun menjadi satu dan menghasilkan makna lain atau makna baru. Misalnya, anak buah dari ajudan tersebut bersikap tidak baik. Kata gabungan di sini adalah anak buah. Terus yang kedua, ada sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan orang itu. Kata gabungan di sini adalah luar biasa. Terus yang ketiga, sungguh kasihan anak istrinya ketika mendengar ia kecelakaan. Kata gabungan di sini adalah anak istrinya. Terus yang keempat, ada kepada ibu bapak yang mengantri mohon bersabar. Kata gabungan di sini adalah ibu dan bapak, ibu bapaknya. Terus yang kelima ada aku akan pergi bila mana pekerjaannya sudah selesai, dan di sini kata gabungannya adalah bila mana. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan yang dikenal juga dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Contoh yang pertama, saat kami memergokinya, tiba-tiba mukanya langsung memucat dan dia pun langsung berlari terbirit-birit meninggalkan kami yang terbengong karenanya. Yang kedua, sesampainya aku di sana, aku langsung disambut oleh keindahan pantai berpasir putih yang banyak ditumbuhi pohon kelapa berbuah hijau di sekitarnya. Yang ketiga, saat ini kondisi taman kota itu kian memprihatinkan. Hal itu bisa dilihat dari
selanjutnya sampah, plastik, dan dedaunan kering yang ada di sekitarnya. Yang keempat, prestasi yang diraih Andini menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berprestasi setinggi mungkin. Yang kelima, setelah kutelusuri, ternyata dia tidak masuk ke sekolah selama berhari-hari karena dia tengah ada di luar kota untuk mengikuti sebuah ajang pencarian bakat. Kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh yang pertama, di sana kamu bisa melihat matahari terbenam. Yang kedua, pergi ke Singapura merupakan keputusan yang tepat untuk berlibur. Yang ketiga, kemana saja kau dari tadi? Aku mencarimu. Yang keempat, si pesumo itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Yang kelima, pemadam kebakaran biasa disebut sang penakluk api. Sini saya akan menjelaskan mengenai kata partikel dan juga kata singkatan dan akronim. Nah, di sini ada kata partikel. Nah, kata partikel atau kata tugas ini adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal. Nah, gramatikal di sini adalah hanya sesuai dengan tata bahasa, dan di sini tata bahasanya apa? Tata bahasanya itu adalah bahasa Indonesia dan tidak memiliki arti leksikal. Nah, maksud arti leksikal ini tidak memiliki makna seperti misalnya makna suatu benda, peristiwa, atau suatu objek. Nah, dan biasanya kata partikel ini seperti kata inilah, siapakah, apakah, dewasakah, atau dengan kata pun. Nah, contoh kalimatnya ini seperti bukan hanya hewan dan manusia, tumbuhan pun butuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kata partikel di sini apa? Kata partikel di sininya itu yaitu kata pun. Nah, lalu ada bertambah dewasakah Lesti setelah tinggal di pesantren selama 6 bulan terakhir ini? Nah, di sini kata partikelnya ini ada pada kata dewasakah, karena jika hanya kata dewasa saja dan tidak dikaitkan dengan kata lain, itu tidak bisa, karena kata partikel ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kata singkatan dan akronim. Seperti kita ketahui bahwa kata singkatan dan akronim ini sama-sama mempunyai arti yaitu kependekan. Nah, tapi ada juga perbedaannya. Nah, di mana di sini perbedaannya? Nah, kata singkatan ini dilafalkannya itu huruf per huruf. Nah, sedangkan akronim itu dilafalkannya itu dalam satu suku kata. Nah, seperti misalnya singkatan itu seperti DPR, MPR, itu dikatakannya itu huruf per huruf. Nah, sedangkan akronim itu seperti ABRI, pemilu. Jadi dikatakannya itu dalam satu suku kata. Nah, contoh dari kalimat singkatan. Misalnya, para buruh tengah berunjuk rasa di depan gedung MPR. Nah, di sini MPR itu merupakan dari kata singkatan. Nah, lalu untuk contoh kalimat akronim itu seperti misalnya Rian bercita-cita menjadi ABRI. Nah, di sini ABRI itu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari kata singkatan dan juga kata akronim. Di sini saya akan menjelaskan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa orang atau benda. Kata ganti memiliki fungsi untuk efisiensi dan juga efektivitas kalimat dalam wacana atau paragraf. Di sini ada beberapa contoh yang menggunakan kata ganti. Misalnya kamu menjadimu,
dan aku menjadi ku. Contohnya, aku adalah seorang pilot, banyak pesawat yang sudah berhasil kuterbangkan. Dari sini kata gantinya adalah ku, yang dari asal katanya aku. Terus ada Ali, tugasmu adalah mencari barang yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Kata gantinya adalah kamu menjadimu. Yang keempat, meski Budi bukan orang yang pintar, tapi dirinya berhasil mengalahkan saingannya. Yang kelima, bolehkah aku meminjam motormu untuk berangkat sekolah?